Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Pendeta Arnold Nyawa Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat GKST Pata Palu mengucapkan selamat beribadah dalam kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Untuk panggilan beribadah, Bapak Ibu jemaat dijemput berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 hingga ayat 4. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Yang dikasihi Tuhan, mari teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera beserta kamu sekalian. Kidung Jemaat nomor 2 ayat 2, suci, suci, suci. Marilah kita mendengarkan hukum Allah
menurut yang tertulis pada Yeremia 9 ayat 23-24 demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Sebab itu, marilah kita berdoa, mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Pujian Kidung Jemaat 382 ayat 1 dan 2. Ya Yesus terkasih. Jemaat yang terkasih, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sambut berita pengampunan dosa, lakukan Kidung Jemaat nomor 34 ayat yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari. Tiba saatnya di awal bulan Agustus ini, di hari Minggu tanggal 2 hari ini, pada ibadah kita di rumah-rumah, sebagaimana sedang berlangsung, kita akan membaca firman dan menghayatinya. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa.
untuk bisa tiba pada 2 Agustus 2020 hari ini Tuhan. Bahkan untuk bisa tiba dalam ibadah bersama keluarga demi keluarga kami di Jemaat Tuhan Efata adalah sebuah anugerah terbesar. Sebab siapakah kami yang dapat memelihara hidup? Engkaulah Allah yang memeliharanya. Siapakah yang membuat kami bisa hadir seperti ini? Engkau sendirilah yang berkuasa. Maka dari itu Tuhan, kami datang bersyukur jika dapat merayakan hari Minggu yang kudus pada minggu pertama di bulan Agustus ini. Biarlah Engkau dipermuliakan ya Tuhan oleh ibadah kami. Biarlah kasih-Mu terus dinyatakan. Bahkan ketika kami harus membaca firman-Mu pada ibadah ini, biarlah Roh Tuhan hadir dan membimbing hikmat kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dalam hidup kami hari-hari ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan yang akan melayani kita atau akan kita renungkan bersama adalah lanjutan pembacaan pada hari Kamis pada akhir bulan, tanggal 30 Juli, hari Kamis yang lalu, yaitu pasal 17 dari kitab Keluaran ayat 8 sampai ayat 16. Bapak dan Ibu, Saudara masih ingat bacaan kita pada hari Kamis, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kita lanjutkan nanti hari Minggu ini. Kebetulan saya bersusun memimpin hari Kamis dan lalu hari Minggunya. Mari kita mengikuti pembacaannya, kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Demikian keterangan perjalanan orang Israel sebagaimana dibaca pada Keluaran 17. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Demikian pembacaan kitab suci. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi. Mulai minggu kedua ini, mungkin sudah ada yang buka ibadah jam 6, ada juga yang menyesuaikan jam 9. Yang paling penting ialah beribadah pada hari Minggu ini. Amin. Jadi jam berapa saja saudara memilih untuk beribadah pada hari Minggu ini, tidak mengapa. Sebab memang kita lagi ibadah online. Terpuji nama Tuhan, memasuki 5 bulan kita menjalani masa seperti ini. Dan saya mencatat satu hal penting dalam 4 bulan. Tuhan sungguh-sungguh memelihara seluruh jemaat Efata dari corona. Amin.
Dan saya berdoa, kita berdoa kiranya seperti itu sampai vaksin corona ditemukan. Tuhan melindungi kita. Amin. Masih ingat Bapak Ibu khotbah hari Kamis? Ada 4 yang penting. Pertama, pada hari Kamis saya menyampaikan bahwa antara Mesir dan Sinai ada 4 pokok penting dari kisah hidup Israel. Yang pertama ialah kalau jalan buntu sedang kita hadapi, berserah pada Tuhan. Orang Israel berjalan sampai di laut Teberau, tidak bisa meneruskan perjalanan karena ada laut. Dan untuk meneruskan perjalanan harus berkeliling selat laut Teberau. Tapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena orang Mesir dengan pasukannya sudah mendesak. Maka seperti saya sudah bilang, maju kena, mundur kena, jalan buntu. Tapi apa yang terjadi bagi Israel? Laut dibelah sekalipun. Sekalipun laut dibelah demi dan untuk kehidupan. Demikian pada hidup kita. Tidak selalu jalan mulus, ada juga jalan-jalan yang buntu kita diperhadapkan. Tapi pada hari Kamis saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan telah menjadi yang menolong saudara dan saya ketika hadapi jalan buntu. Sehingga kita masih ada hari ini. Yang kedua, di hidup ini selalu juga bertemu dengan hal-hal pahit, tidak selalu manis. Tapi kita lihat ketika orang Israel tiba di padang Marah, di sumur Marah, ada air tapi pahit. Dan apa yang dilakukan Tuhan supaya air itu bisa diminum? Diubahkan menjadi manis. Hanya ada 1 kali peristiwa pada ada air manis. Biasanya air tawar, air yang kita minum. Atau ada air asin yang kita tidak bisa minum, air laut. Tapi Tuhan mengubah hal pahit menjadi manis. Seperti itu dalam hidup kita. Hal yang ketiga ialah bahwa kita juga membutuhkan makanan dan minuman. Israel ketika tiba di padang gurun Sin sudah kehabisan stok, tidak ada lagi gandum. Dan karena itu mereka berteriak kepada Musa, kita akan mati, tidak ada lagi makanan. Masuk akal, 2 bulan sudah perjalanan. Jadi siapa yang bisa bawa bekal untuk 10 keluarga misalnya, perjalanan 2 bulan, begitu banyak sudah habis, tidak mungkin lagi ada. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Menyediakan pada sore hari daging dan pada pagi hari roti mana. Tak mungkinlah kita hidup di bumi ini tanpa makanan jika kita besar dan bekerja. Itu hal ketiga pada waktu itu. Dan yang keempat ialah dari batu pun keluar air. Ketika mereka tiba di Rafidim, maaf merefle lagi khotbah hari Kamis, mereka sudah kehabisan air yang dari Elim. Kan kita baca pada Alkitab, sesudah dari Marah mereka ke Elim. Di Elim ada 70 pohon korma dan 12 mata air. Dan itu berarti orang Israel membawa persiapan air. Berjalan dari Elim sampai di Gurun Sin masih ada. Yang tidak ada adalah makanan. Ada air, tidak ada makanan. Lalu dikasih makanan. Sekarang masih ada makanan tiba di Rafidim. Sebab setiap pagi mana Tuhan siapkan, tapi tidak ada air. Orang bisa mati juga kalau tidak bisa minum air, kalau tidak ada air. Dan memang tidak ada air di kaki gunung Sinai di Rafidim. Hanya ada batu-batu dan padang gurun yang panas. Dan kita baca saudara, dari gunung batu keluar air dan minumlah orang Israel. Saya mengatakan pada khotbah hari Kamis, kita menantikan Tuhan memberi hikmat kepada manusia yang diberi kemampuan untuk menemukan, karena itulah yang selalu menjadi rujukan hari ini, vaksin untuk corona. Jadi kalau Tuhan telah menetapkan dan memberi hikmat kepada manusia, maka vaksin adalah seperti air yang keluar dari gunung batu. Dan indikasi terhadap itu kita ada baca di Universitas Pajajaran sudah mulai diujikan.
Itu berita pada hari ini. Dan pada saat ini kita membaca lanjutan perjalanan Israel. Sebelum mereka berangkat dari Refidim, saudara sepupu jauhnya Amalek, Bani Amalek menyerang. Siapa Bani Amalek? Jika saudara membaca Kejadian pasal yang ke-36, saudara akan menemukan keterangan bahwa Amalek adalah salah satu bani cucu garis keturunan dari Esau. Saudara masih ingat kisah bahwa Esau adalah anak kembar yang tua dari Yakub, tapi yang kemudian Esau menjual kesulungannya kepada Yakub. Jadi kalau sekarang Bani Amalek salah satu bani yang turun dari garis keturunan Esau, berarti perang saudara, sepupu jauh. Apa kita dapat belajar dari ini? Tuhan hendak memberi peringatan sama seperti Israel. Hidup dunia ini, hidup bangsa-bangsa, hidup persekutuan kadang juga berhadapan dengan kebengisan sesama manusia, sesama bangsa. Baru 20 tahun peristiwa itu terjadi di wilayah kita. Bahwa selalu ada kemungkinan bangsa lain, bahkan saudara-saudara yang masih ada hubungan darah berperang. Peristiwa di Poso misalnya, bukan hanya perang antar dua kelompok, tapi juga antar kaum keluarga sendiri. Mungkin berbeda keyakinan, tapi darah adalah sama datangnya. Orang Mori lawan orang Mori, orang Pamona lawan orang Pamora, dan dicampur dengan berbagai hal lain. Apa yang ingin dikatakan dari bacaan ini? Tuhan hendak memberitahu bahwa hendaklah engkau juga siap sedia, bahwa engkau selalu juga akan diancam hidupmu oleh sesama manusia, sesama orang lain. Dan untuk itu, ini resepnya. Pertama memang harus melawan, harus berperang, tapi dengan taktik bersama Tuhan. Ketika Yosua disuruh oleh Tuhan memilih orang-orang yang akan melawan orang Amalek, itu sebenarnya supaya ada semacam yang memberi kekuatan. Mereka tidak punya alat perang yang cukup. Sementara Amalek yang datang itu adalah pasukannya dan tidak ada perempuan. Tapi orang Israel di Refidim bersama istri, bersama anak, bersama orang tua, juga opa-oma, bahkan bayi-bayi. Dan ini sangat membahayakan. Dari sisi perang sebenarnya orang Amalek berada di atas angin. Dan Israel sebenarnya sebentar saja akan dihapuskan, dimusnahkan. Tapi bagaimana hal itu dihadapi? Kita membaca satu, harus juga memberi perlawanan yang rapi dan siap untuk berkorban. Itu satu. Yang kedua ialah mengandalkan Tuhan. Tidak boleh sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa berpikir bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongannya jika tongkat ini diangkat ke atas menuju langit. Berserah kepada Tuhan. Tongkat yang dipakai membelah laut Teberau. Maka naiklah dia ke gunung, tentu di kaki gunung Sinai, atau di salah satu bagian dari gunung Horeb. Gunung Sinai, gunung Horeb itu satu wilayah. Dan dinyatakan bahwa ketika tangannya terangkat, maka Israel atau keturunan Yakub menang. Tapi ketika tangannya sudah capek dan jatuh ke bawah, Amalek menang. Apa artinya itu Bapak Ibu? Artinya bahwa penyerahan kepada Tuhan membuat kemenangan hadir. Tapi meninggalkan Tuhan, kekalahan menjadi milik kita. Menghadapi hidup hari-hari ini dengan segala tantangan dan cobaan, bahkan luar biasa secara politik Indonesia sedang berdebat apakah negara ini masih akan ada atau tidak setelah tahun 30. Banyak macam prediksi.
Dan jika itu betul-betul akan terjadi, bahkan akan terjadi perang saudara, bisa jadi. Maka orang Kristen tidak boleh berdiam diri. Yang pertama ialah mereka harus berseru kepada Tuhan seperti Musa, supaya kehidupan menjadi kenyataan. Ketika mereka berserah kepada Tuhan dalam perang, yang perang pertama adalah bersama saudara sepupu jauhnya orang Amalek, dan kemudian bertemu orang Filistin, dan seterusnya selama 40 tahun Tuhan menjadi kemenangan mereka. Mereka diselamatkan dan tiba di tanah Kanaan sebagian besar, sebab sebagian besar juga meninggal di padang gurun. Jadi generasi muda yang paling banyak tiba, tapi mereka boleh tiba karena apa? Selamat pula dari ancaman manusia lain, bangsa lain. Jadi bangsa ini harus dipertahankan. Saya senang bahwa aparat negara kita, terutama ABRI dan polisi, tetap setia kepada negara. Sumpah mereka untuk setia kepada negara adalah sesuatu yang harus didukung. Sebab tiada cara lain untuk generasi berikut di negeri ini, selain ancaman corona ini, ada juga ancaman ketercerai bangsa yang baru berusia 75 tahun lebih. Karena itu Bapak Ibu terkasih, selain kita berdoa bahwa Tuhan akan segera menghapuskan dan menghentikan corona dan memberikan vaksinnya, sehingga manusia boleh aman untuk jalan hidup, kita juga berdoa untuk stabilitas negeri ini. Pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota, gubernur akan berlangsung pada Desember. Kiranya ini masih dapat terlaksana dengan baik. Sebab apa? Jika dia dapat berlangsung dan menemukan pemimpin-pemimpin di daerah, baik wali kota, baik bupati, baik gubernur, maka itu tanda bahwa negeri ini masih ada, dan Tuhan akan berperang melawan kita atas musuh yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Penting untuk berdoa bersama bahwa corona juga hilang. Tapi juga penting untuk berdoa bersama supaya negara ini, kebetulan ini sudah Agustus Bapak Ibu, tetap ada demi dan untuk generasi yang akan datang. Amin. Sebab kita adalah warga negara yang juga adalah warga kerajaan sorga. Sebelum sampai pada kerajaan sorga, kita ada di negeri ini menjadi warga negara. Karena itu Yesus mengajar kita berdoa, ya Bapa, kiranya seluruh kehendakmu yang di sorga jadi di bumi. Kehendak apa itu? Hidup dalam damai sejahtera. Ingat kata-kata Yesus, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan hanya berhubungan dengan hidup di bumi ini. Sebab di sorga, kelimpahannya tak mungkin dibahasakan lagi. Itu melebihi dari apa yang dapat kita alami di bumi. Dan karena itu Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kesempurnaan, kelimpahan. Kelimpahan seperti apa? Kelimpahan ketika negara ini sungguh-sungguh mampu hidup dan menjadikan makmur rakyatnya. Memang sekarang masih banyak orang yang miskin, tapi hal-hal ini harus menjadi perhatian dari setiap pemimpin yang sedang memimpin dan yang akan terpilih memimpin. Karena itu pakai hak warga negaramu pada Desember yang akan datang, supaya Kota Palu menemukan pemimpin yang baik, Sulawesi Tengah menemukan pemimpin yang baik. Dan lebih penting, negara kesatuan Republik Indonesia adalah anugerah termasuk bagi orang Kristen. Amin. Nah, mungkin selama khotbah ini tidak apa-apa. Bapak Ibu tahu minggu depan tanggal 9 ya, akan dibacakan surat penghargaan kepada saya memasuki masa pensiun. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa diperkenankan menjalani masa pensiun di Efata, dan saya bersuka cita bisa melayani bapak-bapak, ibu jemaat sekalian hari ini sampai pada penghujung tahun ini. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat. Kita akan
bersama-sama pada kesempatan ini mengikrarkan pengakuan iman percaya. Kita mulai. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa
Untuk mendoakan persembahan, jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala berkat dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda pengakuan bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Kita menyanyi Dia Sanggup PKJ 125. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online serta seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 secara online pada pukul 18.00, dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keempat, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 6. Yang kelima, disampaikan kembali kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk ibadah Minggu melalui online dapat dibuka lebih awal atau dipercepat pada jam 06.00 pagi. Selanjutnya kami akan bacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan pelafon dan lantai gereja periode tanggal 25 Juli 2020. Selengkapnya sebagai berikut: keluarga Kaluti Pamuna Rp500.000, keluarga Kaluti Patewa Rp150.000, keluarga Mentara Palang Rp250.000, saudara Enrico Mentara Rp250.000, keluarga Pinori Wengkau Rp200.000, saudara Brian Valentino Tulandi Rp250.000, saudara Tommy Saki Rp1.200.000,
Cucu Veronica Y. Purwandanu Rp150.000, keluarga Ranuntu Sumbaluwu Rp1.000.000, keluarga Purnomo Lamianda Rp1.000.000, saudari Meriska Trisha Nur Margareta Rp100.000, keluarga Kenta Peinta Rp200.000, keluarga Barata Moidadi Rp500.000, anak Raymond Julian Taduga Rp300.000, keluarga Ento Kongkalinso Rp500.000, Ibu Onigi Merobu dan anak Stefano Malinggi Rp200, NN Rp300.000, saudara Aang Francisco Koroke Rp100.000, Ibu Liloy Wengkau dan saudari Debbie Liloy Rp500.000, keluarga Jimmy Lianto Rp3 juta, keluarga Wagalenta Rp200.000, Ibu Matori Marampali Rp250.000. Jumlah keseluruhan Rp11.100.000. Selanjutnya, sebelum kita berdoa syafaat, kami akan bacakan pokok-pokok doa syafaat Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Anyos Sangkalia, Ibu Ibon Ponggele, Ibu Liloy Wengkau, dan saudari Debbie Liloy. Anak Raymond Julian Taduga naik kelas 2 STM. Ibu Chandra Huyadi usia 82 tahun, tanggal 27 Juli 2020. Kedua, persembahan perpuluhan keluarga Puludota, saudara Felix Bungge. Yang ketiga, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Kaluti Pamuna, keluarga Kaluti Patewa, keluarga Ranuntu Sumbaluwu, saudari Meriska Trisha Nur Margareta, keluarga Kenta Peinta, keluarga Barata Moidadi, keluarga Jim Lianto, keluarga Wagalenta, Ibu Matori Marampali, keluarga Lapanda Lembonunu. Selanjutnya, mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Penatua F. Pinori, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafas Sebua, Bapak Pendeta Jelan Tigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mengkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Ibu Matori Hehi, Bapak Udin Labania, Bapak Tauran, Ibu Bunggela Puno yang dirawat di Rumah Sakit Undata. Kemudian mendoakan yang berduka, keluarga Tapinongo Lampaga yang berduka atas meninggalnya Opa Yeremia Tapinongo. Dan yang terakhir, mendoakan janji iman untuk pelapon dan yuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok doa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami meminta kepadamu di akhir ibadah ini, biarlah Engkau memelihara kehidupan kami sekeluarga, hari lepas hari. Berkenan memberi kekuatan kala kami lemah, memberi kesembuhan kala kami sakit, memberi perlindungan ketika kami melakukan aktivitas di luar, bahkan perjalanan. Seisi rumah tangga kami terlindungi dari ancaman corona, sebagaimana nyata selama 4 bulan telah terlewati. Demikianlah pengharapan kami dan penyerahan diri kami kepadamu atas ancaman ini. Berdoa bagi usaha pemerintah kami bersama masyarakat mengeliminir ancaman corona. Kiranya Tuhan berkati. Bahkan pada waktunya
akan diberi kemampuan kepada kami manusia, terutama mereka yang diberi hikmat untuk itu, menemukan vaksin sebagai cara untuk melawan corona dari dalam tubuh masing-masing. Kami percaya itu Tuhan akan anugerahkan bagi dunia ini, juga bagi Indonesia. Kami berdoa kiranya kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terpelihara apapun persoalannya. Kami mohon Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia terus menjadi anugerah bagi kami saat ini, bahkan bagi anugerah generasi baru, generasi masa depan bangsa kami, supaya setiap orang memiliki kesempatan hidup sesuai karya kasih Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk bisa melayani pada ibadah ini. Kami yang Engkau pakai melayani, para pendeta, para penatua diaken, tim yang terus melakukan pelayanan ini. Kiranya Bapa, semua kami yang terlibat masing-masing selalu diberkati Tuhan dan terus dapat melakukannya selama masih tersedia hidup bagi kami dan kesempatan di masa-masa mendatang. Kami tahu semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk berkat bagi kami dan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia dan usia perkawinan. Diberkatilah kiranya, baik kehidupan mereka maupun persembahan mereka, yang membawa persembahan perpuluhan dan berkat-berkat lainnya bagi pelayanan gereja-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan tetapi juga hati yang mengucap syukur, supaya menikmati damai dan sejahtera daripada-Mu, termasuk persembahan-persembahan pembangunan dan janji iman bagi renovasi gedung ibadah kami yang sedang berlangsung. Diberkati sekaliannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang nama mereka disebutkan dan dirawat di rumah sakit. Kami minta pemulihan dan kesembuhan di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Tampindongo Lampaga, atas meninggalnya Opa Yeremia Tampindongo. Biarlah mereka dihiburkan. Terima kasih Bapa. Kami mau menjalani bulan Agustus ini hanya dalam hentaran kasih-Mu, sambil bersuka cita dan mensyukuri kemerdekaan yang akan diperingati pada 17 Agustus yang akan datang. Kiranya juga jemaat-Mu dapat merayakannya dalam sebuah ibadah syukur pada 17 Agustus 2020 yang akan datang. Persiapkan seluruh jemaat-Mu, persiapkan semua yang mempersiapkan ibadah kami. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami bersama masyarakat kami di Kota Palu dalam rancangan dan perlindungan Tuhan. Sayangilah kami dan kota ini, biarlah kami dapat jalani hidup hanya dalam penyertaan-Mu. Dengarkanlah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat dijemput berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.